Setelah para ketua ular membujuk Xiao Yan untuk membuatkan sebuah pil tingkat 7 yang akan diberikan oleh Tante Medusa untuk nutrisi bayi bajang yang ada di dalam rahimnya, saat ini kembali terlihat jika Xiao Yan sedang berjalan keluar dari wilayah ras ular, akan tetapi langkahnya tiba-tiba saja terhenti karena ada sebuah suara yang menyuruhnya untuk berhenti. Ternyata ras ular yang menyuruh Xiao Yan berhenti ada dua orang dan salah satunya ialah Mo Basi yang pernah menyerang Xiao Yan. Lalu di sebelahnya terlihat ada sosok yang sangat tegas dan jika diperhatikan dia saat ini telah berada di tingkat doang. Lalu Mo Basi di sini berkata kepada rekan di sampingnya dengan berkata, "Kakak Heidu, dia adalah Babang Tamfan Xiao Yan, yang saat ini sedang dibicarakan oleh para sesepuh, dan mungkin saja dia juga suami dari Tante Bohai Medusa." Kemudian manusia ular yang bernama Heidu pun berkata, "Hai manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular yang bernama Heidu. Walaupun saat ini suku ular telah setuju untuk membentuk aliansi dengan kamu, namun sebaiknya kamu tetap menjaga jarak dari pemimpin suku kami yakni Tante Bohai Medusa." Tentu atas perkataan seperti itu membuat Xiao Yan merasa agak jengkel dengan provokasi berulang kali dari para cecunguk ras ular yang sok keras. Walaupun begitu dirinya masih berusaha untuk mengendalikan dirinya supaya tidak terlibat dalam pertarungan yang tidak ada artinya, sehingga Babang Tamfan Xiao Yan kini kembali melanjutkan langkahnya. Akan tetapi Heidu yang melihatnya justru semakin kesal dan berkata dengan nada mengejek, "Mudah-mudahan aku tidak akan melihatmu di sini lagi." Atas perkataan yang nampak meremehkannya membuat Babang Tamfan Xiao Yan kehilangan kesabaran terakhirnya, sehingga dirinya langsung bergerak dengan cepat dan muncul di depan Heidu dan Mo Basi. Xiao Yan yang sudah tidak peduli lagi tentang dua orang kemplu ini membuat dirinya langsung memberikan hantaman yang sangat keras kepada mereka. Tentu atas hal ini membuat tubuh Heidu dan Mo Basi terdorong ke belakang dan semua orang yang menyaksikannya pun menjadi terkejut. Meskipun saat ini terlihat Heidu masih baik-baik saja, namun Mo Basi saat ini terlihat telah terjatuh dan mundur lebih dari 10 langkah. Tentu saja atas hal ini membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Saat ini Xiao Yan yang telah memberikan serangan dirinya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan langkah kakinya keluar dari wilayah ras ular. Namun di sisi lain kilatan tajam melintas di mata Heidu saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju ke pintu halaman luar, sehingga dirinya langsung mengeluarkan doki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tentu atas hal ini membuat para ahli dari manusia ular segera mundur. Meskipun begitu Xiao Yan di sini masih tetap santai walaupun Heidu si penjual tahu bulat telah siap menyerangnya. Kemudian Xiao Yan di sini hanya mengeluarkan api hijau gioknya yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tidak mau membuang waktu lama Xiao Yan langsung mengeluarkan Glaze Lotus Heart Flame-nya yang diarahkan ke tubuh Heidu. Tentu Heidu di sini sangat terkejut dengan serangan seperti ini, bahkan dirinya tidak sempat menghindar dan mau tidak mau dia harus menerima serangan tersebut yang membuat aura doki dalam tubuhnya pun langsung menghilang. Namun setelah terjadinya ledakan kekuatan yang dahsyat, saat ini terlihat ada sebuah cabang hijau yang tumbuh. Tentu atas hal ini membuat Babang Tamfan Xiao Yan sedikit terkejut, karena menurutnya siapa lagi di dalam suku ular yang bisa melakukannya selain tante simpanannya yakni Medusa. Kemudian terlihat Tante Medusa yang berkata dengan penuh tekanan, "Mo Basi Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan perkataanku. Apakah kalian lupa yang kalian lawan adalah Sang Mythic Glory, dan sedangkan kalian hanya bocah epik abadi?" Tentu atas perkataan tersebut membuat wajah Heidu dan Mo Basi berubah. Lalu mereka langsung sujud di tanah karena mengetahui Tante Bohai saat ini sedang marah kepadanya. Kemudian Tante Medusa pun menambahkan, "Saat ini Xiao Yan adalah seorang tamu spesial yang berkunjung ke suku ular kita, dan jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, maka jangan salahkan Tante pemersatu bangsa ini untuk menghukum kalian." Para ahli dari suku ular yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata dari Medusa, karena tidak ada yang menyangka jika tante itu menjadi sangat protektif terhadap Xiao Yan. Bahkan para pria dari suku ular juga merasa cemburu terhadap Xiao Yan yang mendapatkan sebuah perhatian dari tante pemersatu bangsa. Dengan munculnya Tante Medusa membuat Xiao Yan memutuskan untuk kembali melanjutkan langkahnya keluar dari wilayah ras ular. Singkat cerita saat ini Xiao Yan telah kembali ke aliansi Yan dan sedang bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya. Saat ini terlihat jika mereka sedang berdiskusi sebelum memutuskan akan melakukan sebuah penyerangan besok.
karena mau bagaimanapun juga saat ini hanya ada sedikit waktu yang tersisa, karena setelah kekuatan inti Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan mengirimkan beberapa pil obat langka, maka dua elit Dozong mungkin dapat memulihkan kekuatannya, dan jika Xiao Yan tidak mencegah hal tersebut maka akan agak merepotkan baginya untuk bisa membunuh mereka. Lalu setelah menentukan waktu untuk melakukan penyerangan, saat ini terlihat Xiao Yan yang meninggalkan tempat rapat dan menuju ke sebuah ruangan rahasia. Saat ini Xiao Yan terlihat sedang mengeluarkan resep obat dari pil tulang darah jiwa surga yang diberikan oleh penatua pertama dari suku ular kepadanya, dan setelah itu dia pun mulai membacanya dengan cermat. Diketahui jika resep dari pil tulang darah jiwa surga ini agak aneh, lalu tujuan utama Xiao Yan membuat pil ini ialah untuk membantu bayi yang belum lahir supaya mendapatkan kekuatan obat murni agar bisa membuka dan mengembangkan beberapa pembuluh darah di dalam tubuh bayi tersebut yang saat ini masih di dalam rahim Tante Medusa, sehingga dengan cara ini akan membuat bayi tersebut mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari bawaan lahir. Bahkan bayi tersebut juga akan jauh lebih mudah dalam berlatih metode Qi apapun di masa depan. Tentu khasiat pil obat semacam ini tidak diragukan lagi dan sangat berharga bagi beberapa sekte atau klan karena mempunyai efek yang sangat dahsyat. Setelah Xiao Yan melihat resepnya, dirinya pun merasa ada kesamaan dengan resep yang ditinggalkan oleh penjoki handal Yao Lao. Xiao Yan di sini juga tidak tahu dari mana suku ular bisa mendapatkan resep obat seperti itu. Lalu jika resep ini diketahui oleh beberapa klan, maka dapat dipastikan mereka juga akan mengincarnya, karena mau bagaimanapun juga selama seseorang memiliki resep ini, maka akan bisa menciptakan garis keturunan yang lebih kuat. Meskipun pil ini sangat berharga namun proses untuk memurnikannya juga sangat sulit. Selain itu hal yang paling menakutkan dalam memurnikannya ialah, pil obat tingkat 7 ini memiliki peluang untuk membangkitkan energi alam ketika dibentuk di dalam kuali, sehingga bisa menciptakan sebuah badai petir yang sangat mengerikan. Bahkan kekuatannya juga sangat besar dan bisa membuat seseorang mati jika tidak berhati-hati dalam memurnikannya. Oleh karena itu membuat beberapa alkemis yang memiliki kemampuan juga lebih memilih untuk tidak memurnikan pil obat tingkat 7 ini. Kemudian tidak lama setelah itu Xiao Yan mengeluarkan salah satu gulungannya lagi, yang dimana gulungan tersebut mengandung resep untuk membuat pil pemakan kehidupan yang telah Xiao Li temukan di wilayah Black Corner. Tatapan Xiao Yan yang menatap resep obat ini menjadi agak dingin. Dirinya juga berpikiran meskipun saat ini kecepatan perkembangan aliansi Yan terbilang cepat, namun jika dibandingkan dengan sekte-sekte racun dan sekte angsa emas, maka aliansi Yan masih kalah cepat. Hal ini terbukti dari para ahli kelas atas yang masing-masing sekte miliki, sehingga dalam mengatasi hal ini Xiao Yan hanya berpikiran dengan menggunakan pil pemakan kehidupan seperti Xiao Li merupakan hal yang bisa menjadi terobosan supaya para ahli dari aliansi Yan bisa berkembang pesat. Tentu saja Xiao Yan juga menyadari efek samping dari pil pemakan kehidupan ini. Masalah ini juga sempat didiskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan para tetua aliansi Yan. Bahkan mereka juga memutuskan tidak takut mati demi kemajuan aliansi Yan, meskipun mereka mungkin hanya memiliki umur 3 tahun sebagai akibat dari efek pil pemakan kehidupan. Mereka semua juga yakin bahwa mereka pasti akan bisa membuat aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah Barat Laut. Kemudian Xiao Yan bergumam dalam hatinya, setelah menyelesaikan masalah ini maka aku akan menyerahkan resep obat ini kepada kakak, dan aku juga akan mencari seorang alkemis secara diam-diam untuk bisa memurnikannya, karena selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas doang, maka aliansi Yan dapat dianggap telah memiliki status yang sempurna di Kekaisaran Jiama. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin juga untuk mendominasi wilayah Barat Laut di masa depan. Lalu setelah itu Xiao Yan mengembalikan gulungan tersebut ke dalam cincinnya, kemudian dirinya langsung memejamkan matanya untuk melatih doki dalam tubuhnya. Diketahui sejak Xiao Yan berhasil menerobos ke kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Babang Tampan Xiao Yan tidak pernah bisa tenang untuk berlatih, karena pertarungan besar beberapa tahun lalu juga telah menyebabkan dirinya harus selalu berpikir keras, sehingga tidak memberikan waktu untuk bisa bersantai sambil ngerokok sampurna kretek. Lalu saat ini dapat terlihat udara di dalam ruangan mulai berfluktuasi sedikit setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Lalu gelombang energi alam muncul ke permukaan,
dan setelah itu berubah menjadi dua ular kecil berwarna-warni yang masuk ke lubang hidungnya, kemudian dengan cepat dimurnikan oleh dua jenis api surgawi yang ada di dalam tubuhnya, dan seketika berubah menjadi doki murni yang mengalir di seluruh nadinya. Lalu setelah itu Xiao Yan perlahan membuka matanya, lalu ekspresinya juga menjadi bersinar dalam sekejap, cahaya api panas berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. Lalu saat ini Xiao Yan meregangkan pinggangnya, dia juga bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan. Tidak hanya itu saja, saat ini kekuatannya juga sudah benar-benar stabil. Setelah berhasil mengumpulkan tenaganya kembali, saat ini Xiao Yan langsung berdiri dan berkata, "Baiklah, tenaga saya saat ini telah pulih, dan saatnya kembali beraksi untuk menaklukkan para janda pirang Tato Bunglon yang masih berkeliaran di luar." Lalu singkat cerita, saat ini kita diperlihatkan ke sebuah puncak gunung, yang saat ini telah ada Babang Tamfan Xiao Yan, Xiao Ding si Duta Rokok Rastel, dan Paman Hai Bodong Duta Cendol Dawet. Kemudian Paman Es Hai Bodong pun berkata, "Apakah Tante Pemersatu Bangsa Medusa masih belum datang juga?" Xiao Yan pun menjawab, "Saya sudah memberitahunya sebelumnya, dan saya pikir dia juga telah membicarakannya dengan para ahli dari suku ular." Namun tidak lama setelah Xiao Yan berkata seperti itu, tiba-tiba saja muncullah beberapa sosok yang tak lain Tante Medusa beserta dengan para ahli dari suku ular. Tentu saja atas hal ini membuat penjual es dawet Hai Bodong dan yang lainnya menjadi senang karena melihat Tante Pemersatu Bangsa Medusa telah tiba. Bahkan dirinya juga berpikiran jika dalam misi kali ini sudah pasti akan meraih kemenangan yang mutlak. Ditambah lagi saat ini telah ada Medusa beserta dengan para ahli dari ras ular. Kemudian terlihat Tante Medusa yang menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, "Ayo segera berangkat jika kita semua sudah siap untuk saling jotos-menjotos." Kemudian Xiao Yan dan Xiao Ding pun mengangguk sedikit. Lalu Xiao Ding di sini berkata, "Jika pada penyerangan ini akan mengikuti rencana awal, yaitu Xiao Yan dan Medusa akan menyelinap ke kota untuk menemukan keberadaan Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan lalu membunuh mereka. Namun jika rencana ini gagal, maka paman penjual es dawet Hai Bodong dan yang lainnya yang sebelumnya bersembunyi akan keluar untuk membantu, karena mau bagaimanapun juga kita harus tetap meminimalisir korban jiwa." Kemudian Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiao Ding. Lalu setelah itu tatapannya mengarah ke Tante Medusa, dan mengajaknya untuk segera bergegas. Kemudian sepasang sayap api di punggungnya pun memanjang dan langsung OTW dengan sangat cepat. Lalu di belakang Xiao Yan dan Medusa terlihat ada komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiao Yan sebelumnya.